guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Strongest Leveling. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada penjahat kelamin. Katanya sisa top up. Aduh, sip. Thank you ya buat donasinya. Selanjutnya ada Bait atau Bait Min. Rekomendasi tempat nonton manhwa yang bagus dong. Nonton apa baca nih? Kalau nonton ya cerita manhwa jelas. Tapi kalau baca sih paling apa ya? Mangatun bisa. Atau apa lagi ya? Webtoon, mangatun, komiku dan lain-lain lah. Bisa cari lah di web, di Google banyak kok. Thank you ya Bait atau Bait buat donasinya. Selanjutnya ada Pencari Janda. Katanya, semangat bang, jangan lupa ngopi biar seger. Siap, ngonten sambil ngopi ya. Thank you Pencari Janda buat donasinya. Selanjutnya ada Zaki Rahman. Katanya, Min, lanjutin yang ngebantai 3 dunia. Itu kalau chapternya lanjut bro. Kalau komiknya lanjut, gue lanjut bro. Kayak kemarin kan baru lanjut nih 1 episode nih. Karena bahannya cukup untuk 1 video, tapi sekarang belum cukup. Baru dapat berapa tuh? Kayaknya 2 chapteran doang ya komiknya. Nanti kalau udah cukup, pasti gue kerjain lagi kok. Tenang aja. Thank you Zaki Rahman buat donasinya. Selanjutnya ada Rifki. Katanya, semangat kontennya bang. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you Rifki buat donasinya. Selanjutnya ada Fikri Zuliardi. Katanya, semangat Min. Yang penting konsisten upload tiap hari. Siap, konsisten terus kok setiap hari 3. Thank you ya Fikri Juliardi buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau saweria, cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway 1 buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Heroes never fade! Temui ajalmu. Dan si Zilong langsung menusuknya. Dan si iblis pun tumbang, si Pelok. Dan Cafong pun turun, langsung menyerang. Pelok, kau bahkan gak bisa mengalahkan salah satu bawahanku. Kau merupakan iblis kuno terlemah yang pernah kulihat. Dasar semut rendahan. Aku akan mengingatmu. Lebih baik aku bunuh diri. Bacot, mati kau. Dan Cafong langsung membunuhnya. Duar. Sistem memberi selamat. Ting. Selamat kepada host karena telah memenggal kepala bos level Lord Klon Pelok. Memperoleh, waduh ini nolnya berapa? Memperoleh 10 miliar poin pengalaman atau XP. Yang kedua nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 miliar poin kekuatan sejati. Dan 3, 6, 9 1 miliar poin kemahiran keterampilan sihir. Sutra Iblis mendapatkan gelar pembunuh iblis pil dewa tingkat 3. Ting. Host mendapatkan kebencian dari Ancient Demon Pelok. Memicu misi Exterminating Demon. Persyaratan misi membunuh iblis kuno Pelok dibagi menjadi 2 skala waktu, setengah tahun dan 1 tahun. Semakin cepat Anda menyelesaikan misinya, maka akan semakin baik. Pengingat tugas, medan perang iblis kuno. Reward tidak diketahui. Aku belum pernah mendengar tentang tempat seperti medan perang iblis kuno. Sepertinya aku harus mencari tahu tentangnya. Sistem mau pergi nih. Kalau begitu,
Selamat menjalankan tugasmu. Aku tidak akan mengganggumu. Lalu Cao Fang menarik si iblis. Kau mau pergi kemana, ha? Hah? Kau mau ngapain? Apa kau tidak melupakan sesuatu? Aku telah menyelesaikan quest dari Origin Tree Heart Essence dan Fire Wushan Hating. Kenapa hadiah quest tersebut belum diberikan padaku? Itu masih dalam proses. Nggak perlu khawatir, hadiahnya pasti akan segera dibagikan. Dalam hati sistem, jangan sampai Cao Fang tahu kalau aku mengurangi hadiahnya dan diam-diam memakan bunganya atau korupsi. Hei, apa kau ingin berbuat curang? Aku akan menghitung sampai 3. Jika hadiahku belum kau berikan, aku akan mencari sistem lain. Jangan. Hadiah dari sistem akan segera muncul. Ting, selamat kepada host telah menyelesaikan tugas Essence. 3 Essence memperoleh 3, 6, 9, 10. Oke. Memperoleh 10 miliar poin pengalaman, kartu pemanggilan acak ungu, jimat pemecah udara tingkat menengah, dan pil suci. Selamat kepada host telah menyelesaikan tugas memperbaiki api Wushan Reverting. Memperoleh nolnya tuh 2, 3, 6 tuh 2, 3, 9, 10 miliar poin pengalaman. Lapisan pertama tubuh emas abadi, buah matahari, dan 1 kartu panggilan acak ungu yang Ping Chantian Sword atau Tian Tier Supreme. Semuanya barang bagus. Aku nggak bisa mendapatkan bunga, nggak ada PS5, dan nggak ada dana kencan. Sepertinya aku akan mati sendirian. Baiklah, selanjutnya aku akan mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan hadiah ini dan meningkatkan kekuatanku. Sebagai kekuatan nomor 1 di alam roh utara, Kerajaan Salju dikabarkan memiliki beberapa seniman bela diri ranah Wushan. Jadi aku hanya bisa melenyapkan mereka sepenuhnya ketika aku sudah bertambah kuat. Sekarang kita pergi nih ke Kekaisaran Salju Imperial City. Orang ini adalah Kaisar Kerajaan Salju, namanya Sui Changlan. Dia berkata, kemarin ada berita dari Piaosui County bahwa Snow Leopard Legion telah dihancurkan dan pelakunya adalah Cao Fang dari negara api. Nah, nih versi Inggrisnya bener kan, Snow Leopard Legion. Mendengar itu, semua orang kaget. Apa? Snow Leopard Legion telah dihancurkan? Bagaimana mungkin ada sosok kuat yang berdiri di belakang negara api? Kekaisaran Salju kita gak pernah menderita korban seperti ini selama bertahun-tahun. Kita harus balas dendam, bunuh Cao Fang, dan hancurkan negara api sampai ke akar-akarnya. Nah, kita melihat seseorang berdiri. Orang ini adalah Perdana Menteri, namanya Murong Qian. Keagungan kekaisaran kita gak bisa diprovokasi. Segera kirim pasukan untuk menghukum penjahat ini. Yang mulia, tolong beri perintah untuk menghukum penjahat ini. Baiklah, segera kirim Legend of Snow Wolf, Snow Sculpture, dan Snow Fox untuk pergi ke Piaosui County dan minta bantuan ke kerajaan Enshrine agar mereka mengerahkan tentaranya. Kali ini aku nggak ingin lagi ada kekacauan yang berhubungan dengan negara api. Baik yang mulia. Dan di malam hari kita melihat nih si kakek Cao Fang bersama Penatua Shun. Penatua Shun berkata, Cao Fang sudah mengasingkan diri selama 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, kerajaan Salju telah mengumpulkan 3 legiun dan hampir 1 juta orang di perbatasan. Tampaknya mereka ingin melawan kita sampai mati. Kakinya berkata, Kekaisaran Salju telah menguasai alam roh utara selama ribuan tahun dan memiliki fondasi yang kuat. Rumor mengatakan bahwa ada 2 seniman bela diri Wushan di negaranya, yang mana mereka sangat kuat. Kebetulan Fang Er sedang melakukan pelatihan tertutup. Kupikir lebih baik mengambil rencana jangka panjang untuk menyerang Kekaisaran Salju. Lalu tiba-tiba Cao Fang keluar. Kakek, gak perlu khawatir. Fang Er, Cao Fang, kau akhirnya keluar. Aku udah siap. Kekuatanku telah meningkat. Kerajaan Salju hanya memiliki 2 Wushan. Bahkan jika mereka menambahkan 2 lagi, aku akan tetap menghancurkan mereka. Chouling, segera luncurkan kapal perang Greedy Wolf. Kerahkan pasukan dan targetkan Kekaisaran Salju. Baik tuan, kali ini aku ingin nama Kekaisaran Salju benar-benar menghilang dari alam roh utara. Sekarang kita pergi nih di camp tentara Kekaisaran Salju. Seseorang melapor. Lapor, senjata terbang yang digunakan Cao Fang berada 800 mil dari camp. Bagus. Snow Sculpture dan Snow Fox, aku perintahkan kalian berdua membawa 10.000 pasukan untuk bertemu satu sama lain. Ingat, kalian hanya harus menahannya. Baik. Yang mulia, pasukan kita lebih unggul dalam kekuatan dan resimen Enshrine bahkan lebih membantu. Kenapa kita nggak mengirim pasukan dan langsung memusnahkannya? Cao Fang itu licik seperti iblis. Jika dia sadar akan bahaya, dia mungkin akan melarikan diri. Lebih baik membiarkannya mengambil keuntungan lebih dulu supaya dia mengendurkan kewaspadaannya. Setelah dia masuk ke dalam perangkap, kita akan mengepungnya agar dia nggak mempunyai jalan untuk kabur. Sungguh ide yang brilian. Bunuh para sampah dari Kekaisaran Salju. Jangan lepaskan mereka. Ikuzo Temera. Penatua Shun berkata, Cao Fang,
Dua legiun dari Kekaisaran Salju dikalahkan terlalu cepat. Aku curiga kalau mereka sudah menyiapkan jebakan di depan. Cao Fang merespon, dasar serangga kecil. Aku ingin melihat seperti apa jebakan yang disiapkan oleh mereka. Hari ini, aku ingin Kekaisaran Salju tahu bahwa di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi dan tipu daya apapun akan sia-sia. Dalam hati Cao Fang, kapal perang Greedy Wolfku dapat menahan serangan penuh 10 Wushen pada saat yang sama. Gak peduli apa jebakan di depan, itu gak akan berguna. Lalu mereka melapor nih ke si Murongqian. Lapor tuan, kami sudah menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Sekarang Cao Fang berada dalam jarak 100 mil dan sebentar lagi akan masuk ke dalam perangkap. Kerja bagus. Sebentar lagi acara utamanya akan segera dimulai. Pertama-tama kita harus menembak jatuh dulu senjata sihir terbang Cao Fang agar dia nggak punya tempat untuk melarikan diri. Kita melihat nih, kapal perang Cao Fang sudah hampir sampai nih di camp tentara. Formasi, buka. Kita melihat nih, ini adalah kelompok utusan kerajaan. Mereka membuat formasi dan menembak ke arah kapal perang Cao Fang. Cao Fang, bahkan kalau kau nggak mati, kau pasti akan putus asa. Kekuatan serangan tadi sebanding dengan serangan dari 3 Master Wushen pada saat yang bersamaan. Dengan serangan seperti itu, senjata sihir terbang Cao Fang pasti telah dihancurkan. Meskipun Cao Fang itu sangat licik, kita masih memiliki Perdana Menteri. Tapi ternyata kita melihat nih, kapal perangnya nggak apa-apa. Ya iyalah, kapal perang MC. Dan kapal perangnya langsung menembakkan serangan ke arah mereka. Apa? Ini bagaimana mungkin 3.000 penyergap yang aku tempatkan meledak dalam sekejap, tetapi nggak ada efek apapun. Bahkan dia bisa memberikan perlawanan. Cepatlah, kelompok utusan kerajaan, sebarkan formasi pertahanan. Lalu mereka memunculkan Chaos Blue Light Shield untuk menahan serangan dari kapal perang. Ini merupakan formasi pertahanan terkuat dari Royal Enclave. Dan itu seharusnya mampu memblokir serangan senjata sihir terbang Cao Fang. Iya, bahkan bisa menahan serangan dari seorang Wushen. Seharusnya nggak akan ada masalah. Kekaisaran menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk mendukung kelompok utusan kerajaan ini. Inilah saatnya bagi mereka untuk memainkan perannya. Tapi kita melihat nih, sedikit demi sedikit shieldnya mulai hancur. Hah, ini buruk. Yo, para sampah. Kita melihat, dan akhirnya shieldnya pun pecah dan serangannya tembus. Sudah berakhir, kelompok utusan kerajaan telah dimusnahkan. Melawan musuh seperti itu, apa bisa kita menang? Mustahil. Dan kita melihat nih, semuanya dibantai. Tanpa diduga, senjata ajaib Cao Fang ternyata sangat menakutkan. Untungnya, aku memiliki rune untuk memindahkan ruang dan bersembunyi di dalamnya. Kalau tidak, aku takut. Snow Foxes, Snow Sculptures, Darrow Enclave telah. Jadi, kelompok utusan kerajaan diganti nih namanya ke Royal Enclave. Aku hanya bisa membawamu bersamaku karena itu sudah batas dari kemampuanku. Sedangkan yang lainnya, sialan kau Cao Fang. Dan kita melihat nih, dari kapal perang Cao Fang turun nih orang-orangnya. Bunuh mereka. Meskipun musuh banyak dan kita sedikit, tetapi selama ada Tuan, kita pasti akan menang. Ayo kita persembahkan kemenangan untuk Tuan. Hancurkan para sampah dari Kekaisaran Salju ini. Tahan mereka. Kita unggul dalam jumlah. Kita pasti bisa menang. Hei, apa kau gila? Royal Enclave aja bisa dihancurkan. Bagaimana bisa kita menghentikan mereka? Hei, kenapa harus repot-repot? Lebih baik kabur cepat mungkin. Pertempuran ini udah nggak bisa kita menangkan lagi. Kekuatan Cao Fang berada di luar imajinasiku. Sekarang, aku hanya bisa menggunakan Army Soul. Tapi, formasi Army Soul ini belum sempurna. Jika aku ingin menggunakannya, aku membutuhkan bantuan seorang master. Tuan Perdana Menteri, demi membalas kematian para prajuritku, aku bersedia menggunakan Army Soul. Baiklah, formasi hebat Army Soul. Buka! Kita melihat nih, muncul apa nih? Kayak pasukan, kayak Army Soul ya. Soul mungkin pasukan hantu atau pasukan jiwa kali ya. Dan masuk nih ke dalam tubuh orang ini, si kepala prajurit. Jiwa tentara telah memasuki tubuhku. Kekuatanku sekarang setara dengan seorang Wushen. Ini adalah formasi Army Soul. Ini berisikan jiwa-jiwa prajurit yang telah mati, yang gak terhitung jumlahnya dari Kekaisaran Salju kita. Saudara-saudaraku, bertahanlah. Selama jiwa para prajurit berhasil berkumpul, kita pasti akan menang. Keterampilan jiwa seperti ini lagi, kalian benar-benar memberiku pengalaman. Cao Fang, ketika jiwa tingkat jenderal berhasil kuserap, aku bisa mencapai puncak Wushen. Dan kemudian, aku akan menghancurkanmu dan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan bagian. Maaf aja, kau gak akan bisa mencapai puncak Wushen. Puluhan miliar jiwa iblis menutup langit. Hisap mereka. Kita melihat nih, Cao Fang mengeluarkan benderanya. Apa? Ini bagaimana mungkin? Meskipun jiwa pasukanmu memiliki kekuatan rata-rata, kaki nyamuk juga sebanding. Jadi aku dengan enggan menerimanya. Murongqian, Sue Lang, terima kasih atas hadiahnya.
Ah, sialan. Beraninya kau menghina jiwa dari prajurit kekaisaran salju seperti itu. Cao Fang, aku akan membunuhmu. Kita melihat dia maju nih. Enggak, Snow Wolf, cepat kembali. Dasar tolol. Temple Sword. Kita melihat Cao Fang menembaknya. Dan tembakannya headshot mengenai kepalanya. Dan dia pun langsung mati. Komandan Snow Wolf telah mati. Dalam waktu kurang dari sebulan, keempat komandan kekaisaran telah mati di tangan Cao Fang. Apakah kekaisaran salju kita benar-benar akan hancur? Sekarang giliranku. Dalam hati Cao Fang, orang ini pasti komandan pasukan kekaisaran bersalju. Jika aku membunuhnya, pasukan kekaisaran bersalju pasti akan kehilangan moral, sehingga aku bisa menghancurkannya tanpa usaha. Hah, ini nggak bagus. Kalian cepat hentikan Cao Fang. Kita melihat nih, si Perdana Menteri kabur. Hai, hentikan Cao Fang. Jangan biarkan Perdana Menteri mendapatkan masalah. Jika terjadi sesuatu pada Perdana Menteri, militer pasti akan labil. Dan kita nggak boleh membiarkan hal itu terjadi. Hentikan dia. Kita harus menghentikannya. Meskipun istri kita nantinya akan menjadi janda. Beraninya kalian menghalangi tua muda ini. Kita melihat Cao Fang langsung membantai mereka. Sial, kita nggak bisa menghentikannya. Berakhir sudah. Selamat tinggal. Tidak. Dan Cao Fang berhasil nih mengejar si Perdana Menteri. Cao Fang maju menyerang, tapi tiba-tiba ada yang menahannya. Cukup sampai di situ. Dalam hati Cao Fang, tingkat Wushen, siapa orang ini? Si Perdana Menteri berkata, terima kasih yang mulia karena telah menyelamatkan orang tua yang gak berkompeten ini. Mohon hukum hamba yang mulia. Tidak, aku gak menyangka kalau metode Cao Fang begitu dalam. Itu bukan kesalahanmu. Si Perdana Menteri merespon, yang mulia, apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan sendiri terhadap Cao Fang? Tidak. Cao Fang gak layak sampai membuatku mengambil tindakan sendiri. Sui Yi, Sui keluarlah. Kami di sini yang mulia. Ada 2 orang tingkat Wushen lagi. Ditambah yang mulia, itu akan menjadi 3 tingkat Wushen. Cao Fang sedang dalam masalah sekarang. Ini adalah fondasi yang dikumpulkan oleh kekaisaran salju kita selama 100 tahun terakhir. Kekuatan tempur kelas atas telah tiba. Kita akan memenangkan pertempuran ini. Sui Changlam berkata, Cao Fang, kalau kau bersedia untuk menyerah, aku akan memberikanmu kematian yang layak. Membiarkanku mati dengan layak. Apa kau pantas? Zilong, keluarlah. Zilong di sini. Tuan gak perlu khawatir. Hah? Tingkat Wushen dan Cao Fang adalah tuannya. Cao Fang, 1 orang Wushen gak akan bisa mengubah situasimu karena ada 3 Wushen di pihakku. Siapa bilang hanya ada 1 Wushen di sisiku? Buka matamu dan lihatlah. Dalam hati si raja, hah? Kartu apa itu? Sepertinya ada yang salah. Kartu panggilan 2, aktifkan. Kita melihat nih, muncul sebuah pintu yang sangat besar. Lalu muncul seorang. Hahaha. Aku, Tian Wei, akhirnya aku keluar. Mustahil, itu tingkat Wushen lainnya. Bagaimana mungkin? Ting, selamat kepada host karena menggunakan kartu ungu pemanggilan karakter untuk memanggil karakter Shou Wei Tian Wei. Tian Wei. Oh, ternyata itu dia. Aku ingin melihat bagaimana atributnya. Ting, kita lihat nih atribut dari Tian Wei. Nickname Tian Wei. Tingkat Wushen Chochen. Riwayat kejahatan datang dari zaman kuno. Terlahir untuk menjadi supernatural. Sejak host memanggilnya, dia akan setia kepada host selamanya. Dan tingkat kesetiaannya 100%. Senjata God of Fighting Double Halberd Skill. Memimpin perang. Raja Barbar. Serangan balik. Hahaha. Wushen Chochen. Gelombang ini telah menghasilkanku banyak keuntungan. Tian Wei menghadap tuan. Ya, bangunlah Tian Wei, Kaisar Salju. Aku nggak tahu apakah kedua bawahanku ini layak di matamu. Sial. Cao Fang jelas hanya orang kecil yang nggak penting di negara api. Bagaimana bisa dia memiliki bawahan yang begitu kuat? Apa yang terjadi di dunia ini? Yang mulia, 2 panglima perang Cao Fang cukup kuat. Satu-satunya rencana kita untuk saat ini adalah aku dan Sui akan menahan mereka. Jadi yang mulia bisa membunuh Cao Fang cepat mungkin. Benar sekali. Cao Fang hanya seorang Wushen bintang 6. Selama yang mulia membunuhnya, pasukan akan pecah tanpa pemimpin. Baiklah, kalian berdua tahan bawahannya Cao Fang. Aku sendiri yang akan membunuh Cao Fang. Kita melihat mereka berdua maju melawan 2 orang dari Cao Fang nih. Zilong, Tian Wei, bermainlah dengan mereka. Aku yang akan memimpin. Cahaya dingin datang lebih dulu. 10 Shot Dragon. Mereka berdua bertarung nih, kita melihat. Dan juga si raja bersiap-siap untuk bertarung dengan Cao Fang. Cao Fang, kau cukup berani. Beraninya kau membiarkan bawahanmu pergi. Apa kau lupa kalau aku juga seorang Wushen? Membunuhmu itu sangatlah mudah. Cao Fang membalas, cuma Wushen. Bukan berarti tua muda ini gak bisa dan gak pernah membunuhnya. Seorang Wushen bintang 6 pernah membunuh tingkat Wushen. Cao Fang, apa kau ingin membuatku tertawa? Berserta tingkat 2 Armor Pasha. Apa? Wushen bintang 9. Rupanya bocah ini memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam hati si raja, gawat, anak ini memiliki terlalu banyak metode. Aku gak boleh membiarkannya terus berkembang. Kalau kau gak bisa mencapai Wushen, kau gak akan memiliki kesempatan untuk menang melawanku, Cao Fang. Dan kita melihat nih, si raja menyerang ke arah Cao Fang. Shanshu,
Shrink ground into inches. Mengecilkan area menjadi 1 inci. Mengkonsumsi 100 juta kemampuan keterampilan sihir. Kita melihat serangannya jadi sangat kecil nih. Hah? Loh, tunggu. Bocah. Lah, bocah itu di mana? Hah. Jangan mencariku. Aku ada di sini, Kaisar Salju. Aku sudah memberimu kesempatan untuk membunuhku. Tapi sayangnya, kau nggak menggunakannya. Jadi bersiaplah untuk mati. Sistem. Gunakan semua poin pengalaman yang kuterima dari membunuh Cao Pufan dan klon iblis kuno Pelo. Aku ingin melakukan peningkatan. Ting, selamat kepada host karena telah berhasil melakukan peningkatan. Meski hanya naik 1 tingkat, tetapi itu udah cukup untuk membunuhmu. Hah? Naik tingkat menjadi Wushen dalam sekejap ini. Bagaimana mungkin? Shrink the ground into an inch. Aktifkan. Ini buruk. Frozen Throne. Kita melihat si raja memunculkan Frozen Throne, yaitu skill S. Keang Chishen, hancurlah. Dan Cao Fang langsung menyerangnya. Kita melihat S-nya itu langsung dihancurkan oleh Cao Fang. Ah, sialan, Cao Fang, kau benar-benar memaksaku untuk menggunakan semi artefak Frozen Throne dan berhasil membuatku terluka. Ah, aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Hahaha, kau terluka lebih parah dariku. Jadi dari mana datangnya kepercayaanmu itu untuk membunuhku? Cao Fang, kekuatan kekaisaran saljuku ini berada di luar imajinasimu. Selama aku masih bernafas, aku nggak akan kalah. Lalu si raja memakan sesuatu nih. Cao Fang, aku memiliki pil Shentan yang dapat memulihkan seluruh lukaku. Bagaimana denganmu? Setelah aku memulihkan 70% kekuatan asliku, aku ingin melihat bagaimana kau akan melawanku. Tanpa diduga, Yang Mulia masih memiliki kartu as di tangannya. Cao Fang udah tamat. Anak ini sudah gila. Cuma bakat seperti itu, dan dia ingin menghancurkan kekaisaran salju yang telah lama menguasai alam roh utara. Hidup Yang Mulia! Kekaisaran salju pasti menang. Cih, padahal cuma pulih 70% dan berani pamer di depanku. Apa kau gak malu memamerkan pil sampah seperti itu? Baiklah, tua muda ini akan menunjukkan kepadamu apa itu obat tingkat dewa yang sebenarnya. Pil kebangkitan, serap. Aku telah memulihkan 100% kekuatanku. Kaisar salju, apa kau ingin bermain denganku? Aku bisa mengkonsumsimu hidup-hidup sekarang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!